Pengantar penerjemah seni perang Sunju Pingpa disusun lebih dari 2 milenium lalu oleh filsuf sekaligus prajurit Tiongkok misterius. Boleh jadi masih merupakan buku strategi paling bergengsi serta berpengaruh di dunia kiwari, sebab masih dipelajari dengan penuh semangat oleh politik dan eksekutif modern di Asia, sama halnya yang dilakukan oleh para pemimpin militer dan ahli strategi selama lebih dari 2000 tahun terakhir. Di Jepang yang bertransformasi secara gesit dari budaya feodal menjadi budaya dunia usaha, para pembelajar terkini seni perang menerapkan strategi klasik lampau ini dalam politik dan bisnis modern dengan kecepatan yang sama gesitnya. Sejumlah orang mendapati keberhasilan Jepang pasca perang sebagai gambar nyata dari diktum klasik Sunju, menang tanpa pertempuran adalah yang terbaik. Sebagai studi tentang anatomi organisasi-organisasi dalam konflik, seni perang berlaku untuk persaingan dan konflik secara luas pada setiap tingkatan dari interpersonal hingga internasional, bertujuan agar tak terkalahkan, kemenangan tanpa pertempuran, serta kekuatan yang tak tergoyahkan melalui pemahaman fisika, politik, psikologi konflik. Terjemahan seni perang ini menyajikan karya klasik dari sudut pandang latar belakang berkenaan tradisi spiritual. Besar Taoisme yang bukan cuma psikologi melainkan juga sains serta teknologi di Asia Timur, dan sumber wawasan tentang kedalaman manusia yang mendasari keberhasilan buku pegangan paling disegani ini. Menurut saya pentingnya memahami anasir-anasir Tao dalam seni perang tidaklah berlebih. Strategi klasik di dalamnya bukan hanya diserapi dengan gagasan karya-karya besar Tao macam Acing, Kitab Perubahan, dan Tao Te Ching, Jalan dan Kekuatan, tetapi juga memperlihatkan dasar-dasar Taoisme sebagai tujuan utama. Sumber dari segenap seni bela diri tradisional Tiongkok lebih jauh lagi. Dari satu sisi, seni perang tidak tertandingi dalam penyajian prinsipnya. Kunci menuju tingkat praktik terdalam dari strategi tergantung pada perkembangan psikologis yang merupakan kekhasan ajaran Taoisme. Peningkatan kekuatan personal yang secara tradisional disingguhkan dengan penerapan pengajaran mental Tao itu sendiri merupakan bagian dari kekuatan kolektif yang terhubung. Penerapan pemahaman psikologi massa yang diajarkan dalam seni perang barangkali kekhasan Tao dalam seni perang yang mana menjadikan pedoman mumpuni bagi zaman modern adalah bagian kekuasaan tanpa henti ditempa dalam arus humanisme yang mendalam. Sepanjang sejarah Tiongkok, Taoisme telah menjalma kekuatan moderat dalam arus pemikiran serta tindakan manusia yang fluktuatif.
mengajarkan bahwa kehidupan merupakan kompleks kekuatan saling berinteraksi. Taoisme mendorong kemajuan material sekaligus mental, baik perkembangan teknologi maupun kesadaran akan potensi bahaya dari perkembangan itu sendiri. Senantiasa mengupayakan untuk mendorong keseimbangan antara sisi material serta spiritual umat manusia. Demikian halnya dalam politik. Taoisme berdiri di pihak pemerintahan juga yang diperintah. Ia mendirikan kerajaan, meruntuhkan kerajaan sesuai dengan kebutuhan pada masanya. Sebagai pemikir klasik, Tao seni perang dengan demikian bukan hanya buku tentang perang, tetapi juga pendamaian, terutama alat untuk memahami akar konflik dan pemecahannya. Thomas Cleary. Taoisme dan Seni Perang oleh Thomas Cleary. Dalam sebuah cerita lampau, ada penguasa Tiongkok kuno bertanya kepada tabibnya. Dari salah satu anggota keluarga tabib, siapa di antara mereka yang paling piawai dalam ilmu pengobatan? Tabib yang reputasinya dikenal luas sehingga namanya selalu berkaitan dengan ilmu kedokteran Tiongkok menjawab, "Abang tertua, hamba melihat ruh penyakit dan mengeluarkan sebelum ia berwujud. Makanya namanya jarang didengar di luar sana. Abang hamba satu lagi menyembuhkan penyakit ketika masih belum parah betul, sehingga namanya tak santer terdengar di lingkungan sekitar. Sedangkan hamba menusuk pembuluh darah, meresepkan ramuan, memijat kulit. Makanya dari waktu ke waktu nama hamba makin berkibar lantas terdengar di antara para bangsawan." Di antara kisah-kisah Tiongkok kuno tidak ada yang menangkap lebih indah esensi dari seni perang ilmu perdana strategi dalam konflik sebagaimana kisah satu ini. Seorang kritikus dinasti Ming mengomentari kisah pendek si tabib. Beginilah yang patut digariskan bagi para pemimpin, jenderal, dan materi di negara-negara dalam menjalankan pemerintahan serta mengatur prajurit. Seni pengobatan dan seni bela diri mungkin merupakan dunia yang terpisah sebagaimana lazimnya. Akan tetapi kedua paralel dalam berbagai hal dalam mengenali sebagaimana yang dituturkan cerita bahwa makin sedikit dibutuhkan makin baik. Dalam arti keduanya melibatkan strategi menghadapi disharmoni dan dalam arti kedua pengetahuan menghadapi persoalan merupakan kunci solusi. Sebagaimana kisah tabib kuno dalam firasat Sungju, puncak esensi pengetahuan maupun strategi adalah menghindari konflik sepenuhnya. Mengatasi pasukan lawan tanpa pertempuran adalah keterampilan terbaik. Dan seperti kisah sang tabib, Sungju menjelaskan terdapat tingkatan-tingkatan seni bela diri militer yang unggul. Menggagalkan rencana musuh yang terbaik, berikutnya menghancurkan aliansi mereka, lalu setelahnya menyerang angkatan bersenjata mereka, sedangkan yang terburuk mengepung kota-kota mereka. Sama halnya dalam cerita tadi, abang tetua yang tak dikenal karena kepandaiannya dan abang yang satunya hampir tak dikenal karena kesigapannya. Sungju juga menegaskan bahwa pada zaman dahulu mereka yang dikenal sebagai pejuang cakap menang ketika kemenangan masih terbilang gampang.
Demikian pula kemenangan-kemenangan prajurit yang terampil yang tidak dikenal karena kelicikan atau dihargai karena keberaniannya. Strategi ideal di mana seseorang dapat menang tanpa bertarung, mencapai hasil maksimal, dan mengusahakan sedikit mungkin mengandung ciri khas Taoisme. Tradisi pengetahuan kuno yang mengembangkan seni pengobatan serta seni bela diri di Tiongkok, Tao Te Ching atau jalan dan kekuatan penerapan strategi yang sama pada masyarakat yang oleh Sun Tzu dikaitkan dengan para pejuang zaman kuno. Rencanakan apa yang sukar saat itu mudah. Lakukan apa yang besar saat itu remeh. Yang tersukar di dunia mestinya diselesaikan selagi masih mudah. Yang terbesar di dunia mestinya dilakukan selagi masih remeh. Begitulah bagaimana orang bijak tidak pernah melakukan apa yang besar. Dan inilah mengapa mereka mampu mencapai kejayaan. Ditulis lebih dari 2000 tahun lalu selama periode perang saudara berkepanjangan. Seni perang terbit dari kondisi sosial yang sama dengan beberapa karya klasik terbesar humanisme Tiongkok, termasuk di antara Tao Te Ching dengan mengambil pendekatan rasional timimbang pendekatan emosional terhadap masalah konflik. Sun Tzu menunjukkan bagaimana memahami konflik bukan hanya mengarah pada penyelesaian, akan tetapi juga pada antisipasinya. Keunggulan pemikiran Tao dalam seni perang telah tercatat oleh para cendekiawan selama berabad-abad, dan strategi klasiknya diakui dalam karya filosofis dan politik dari kanon Tao. Tingkat pengetahuan yang diawali hulu seni perang, tingkat tak terkalahkan, dan tingkat tanpa konflik merupakan satu ekspresi dari apa yang disebut pengetahuan Tao sebagai pengetahuan mendalam serta tindakan yang kukuh. Kitab Keseimbangan dan Harmoni Chung Ho Chi Jiao Jong Ho Ji, sebuah karya Tao abad pertengahan, menyebut pengetahuan mendalam tentang prinsip mengetahui tanpa melihat, praktek yang kukuh dari jalan dicapai tanpa usaha. Pengetahuan mendalam adalah mengetahui tanpa melangkah keluar pintu, melihat jalan surga tanpa mendongkak ke arah jendela. Tindakan yang kukuh berarti tumbuh semakin kuat, beradaptasi dengan segala situasi. Dalam seni perang, sang tuan para prajurit juga adalah orang yang mengetahui psikologi maupun mekanisme konflik begitu dekat sehingga saban gerakan lawan dapat terlihat secara langsung, dan orang yang mampu bertindak tepat sesuai situasi, menyetir pola alami mereka dengan hanya sedikit usaha. Kitab Keseimbangan dan Harmoni selanjutnya menggambarkan pengetahuan dan praktik Tao lebih lanjut dalam istilah yang akrab dengan pencarian prajurit. Pengetahuan mendalam berarti waspada terhadap gangguan sebelum gangguan, waspada terhadap bahaya sebelum bahaya, waspada terhadap kehancuran sebelum kehancuran, waspada terhadap malapetaka sebelum malapetaka. Tindakan kuat artinya melatih tumbuh tanpa terbebani oleh tubuh, melatih pikiran tanpa dikuasai oleh pikiran, bekerja di dunia tanpa berpengaruh oleh dunia, melaksanakan tanggung jawab tanpa terhalang tanggung jawab. Dengan pengetahuan prinsip mendalam, seseorang dapat mengubah gangguan
menjadi ketertiban, mengubah bahaya menjadi keamanan, mengubah kehancuran menjadi kelangsungan hidup, mengubah bencana menjadi keberuntungan. Dengan tindakan yang kuat di sepanjang jalan, orang dapat membawa tumbuh ke alam umur panjang, membawa pikiran ke alam misteri, membawa dunia menuju kedamaian agung, dan membawa tanggung jawab bagi pemenuhan besar. Sebagaimana disarankan pada bagian-bagian ini, para pejuang Asia yang menggunakan seni Tao atau Zen guna mencapai ketenangan mendalam, tidak melakukan hanya untuk mempersiapkan pikiran mereka dengan mempertahankan kesadaran akan kematian yang akan segera terjadi, tetapi juga untuk mencapai kepekaan yang dibutuhkan untuk menanggapi situasi tanpa berhenti merenungkannya. Kitab Keseimbangan dan Harmoni menyebut pemahaman dalam keadaan diam, pencapaian tanpa usaha, mengetahui tanpa melihat. Inilah pengertian dan tanggapan dari Tao transformatif, pemahaman dalam keadaan hening yang mampu memahami apapun, pencapaian tanpa usaha yang mencapai apapun, mengetahui tanpa melihat yang mengetahui apapun. Sebagaimana dalam seni perang, jangkauan kesadaran dan efisiensi ahli Tao tidak terlalu mencolok, tidak terlihat orang lain, sebab saat-saat genting mereka terjadi sebelum kecerdasan biasa memetakan deskripsi situasi. Kitab Keseimbangan dan Harmoni mengatakan, merasakan dan memahami setelah tindakan tidak layak disebut pemahaman. Mencapai setelah bergulat tidak layak disebut prestasi. Mengetahui setelah melihat tidak layak disebut mengetahui. Ketiganya jauh dari penghindaran dan reaksi. Memang untuk melakukan sebelum ada yang harus dilakukan, merasakan sesuatu sebelum aktif, melihat sesuatu sebelum bertunas, adalah tiga kemampuan yang berkembang secara saling bergantung. Kemudian tidak ada yang dirasakan kecuali dipahami, tidak ada yang dilakukan tanpa tanggapan, tidak ada yang berjalan tanpa faedah. Salah satu maksud literatur Tao adalah membantu mengembangkan kepekaan dan daya tangkap khusus untuk menguasai situasi kehidupan. Kitab Keseimbangan dan Harmoni yang menyebut Tao transformatif mengacu pada ajaran analitis sekaligus meditatif dari Aching Locus klasik, dari formula kepekaan dan daya tangkap. Seperti Aching dan literatur Tao klasik lainnya, seni perang mengandung serapan abstrak dan potensi metafora yang tak terhitung, dan sebagaimana literatur Tao lainnya, ia menghasilkan kedalaman sesuai dengan mentalitas pembaca dan bagaimana penerapannya. Pembaruan seni bela diri dengan tradisi Tao kembali meluas pada masa Kaisar Kuning legendaris dari milenium ketiga sebelum Masehi, yang merupakan salah satu pahlawan budaya utama Tiongkok sekaligus tokoh penting dalam pengajaran Tao. Menurut mitos, Kaisar Kuning menaklukkan suku-suku liar melalui penggunaan seni bela diri magic yang diajarkan seorang pemeluk Tao abadi, dan dia juga dikatakan sebagai penyusun titik Xinggung Yin yang terkenal. Qing Ying Fu Jing, sebuah karya Tao dahsyat masa lampau yang secara tradisional membeberkan interpretasi bela diri dan spiritual.
Lebih dari 1000 tahun kemudian, para kepala suku prajurit yang mengungguli sisa-sisa masyarakat budak Tiongkok kuno dan memperkenalkan konsep-konsep humanistik tentang pemerintahan menyusun ucapan-ucapan klasik. Acing teks Tao lain secara tradisional digunakan sebagai landasan bagi seni bela diri dan sipil. Prinsip-prinsip dasar figur Acing menonjol dalam ilmu perang politik Sun Tzu, sebagaimana prinsip-prinsip dasar untuk mempertempurkan individu dan teknik pertahanan dalam seni bela diri tradisional yang tumbuh dari latihan Tao. Teks besar Tao berikut adalah titik singgung Yin dan Acing dalam Tao Te Ching yang seperti perang merupakan produk dari zaman negara-negara berperang, era yang meluluhlantahkan Tiongkok pada pertengahan milenium pertama sebelum Masehi. Karya klasik agung ini mewakili pandangan umum terhadap perang yang menjadi kekhasan panduan ala Sun Tzu, bahwa perang merusak, bahwa untuk pihak yang menang, dan seringkali kontraproduktif. Tindakan paling logisnya hanya tatkala tidak ada pilihan. Mereka yang membantu seorang pemimpin melalui jalan Tao tidak menggunakan senjata untuk menggerus dunia, karena segala sesuatu cenderung terbalik. Semak berduri tumbuh di mana para prajurit menginjakan kaki. Tahun-tahun malang mengikuti perang besar. Sekian, nanti kita review lagi.